untuk Bapak Bupati, tadi kita juga mengetahui ada 19 terobosan yang insya Allah sudah mulai dilakukan, dan juga ada beberapa yang sangat menarik Bapak terkait dengan sampah. Ini sangat sangat menarik sekali. Bahkan dari masa kampanye, kalau saya juga ingat Bapak ketika Bapak hadir di kantor Tribun Gayo pada saat itu akan menjadi salah satu itu program utama yang akan Bapak gemborkan nanti ketika menjabat sebagai bupati. Bagaimana Bapak, sekarang kita sudah melihat sampah kalau dulunya jam 9 pagi itu masih ada di jalan-jalan, sekarang jam setengah 7, tadi saya kesini itu udah nggak ada lagi sampahnya. Bagaimana upaya yang Bapak lakukan sehingga Aceh Tengah ini lebih terlihat bersih? Terima kasih saudaraku yang berbahagia. Daerah kita adalah daerah tujuan wisata. Wisata ini terbayang semuanya indah, bersih. Makanya perilaku kita mulai dari rumah tangga, bagaimana pemilihan sampah itu dari rumah tangga, organik dan non-organik. Daerah kita daerah pertanian, itu mungkin konsepnya adalah mungkin ada perkarangan rumah, ini konsep daripada Bapak Presiden itu ketahanan pangan. Ini sampah organik kan tidak harus dibuang, bisa dimanfaatkan untuk lingkungan. Bisa menanam cabai, sop dan lain sebagainya, tidak harus dibeli. Dan alam kita itu bagus untuk itu. Nah yang non-organik seperti plastik ini boleh dibakar saja. Nah perilaku ini mulai dari desa, dari masyarakat, dusun, desa, dan sampai ke kabupaten. Wajahnya rumah tangga, wajahnya desa itu, wajah kecamatan, dan wajah kabupaten. Itu sebuah perilaku bagaimana sampah itu menjadi tanggung jawab bersama. Nah, gerakan ini kami juga sudah bertemu dengan Bapak Menteri Lingkungan Hidup. Bagaimana ada reward, yaitu yang disebut dengan penghargaan Adipura. Nah, ternyata Adipura ini tidak gampang. Tapi kalau kita mau, ini tidak sulit. Nah, maka kita harus mulai berbentuk perilaku itu bahwa tanggung jawab sampah itu bersama. Maka muncul namanya regulasi. Nah, regulasi itu penting. Itu regulasi tentang kanun desa, tentang sampah ini sudah kita mulai sampaikan ke masyarakat. Dan alhamdulillah ini sudah 40% sudah hampir selesai. Dan hampir semua desa itu sudah membuat kanun tergantung desanya masing-masing. Kalau di daerah pinggiran danau tentu sampahnya mengenai danau. Terus dijaga. Nah, poin penting dari kanun desa itu, peraturan desa itu adalah pertama, bagaimana setiap pemilik rumah yang di pinggir jalan ada drainase, kalau ada sampah itu dia bertanggung jawab. Seperti yang kita lihat baru-baru ini. Kemudian juga ada toko yang jualan, dia di aturan itu sudah dicantumkan bahwa wajib menyiapkan tempat sampah. Itu dia bertanggung jawab. Kemudian ada sanksi kepada masyarakat, siapapun yang membuang sampah 1-2 kali itu peringatan. Yang ketiga kali di aturan itu berarti ada denda. Dan denda itu dendanya kepada desa. Sehingga dengan regulasi seperti ini memudahkan aparatur desa, pengelola sampah ini mengeksekusi. Karena sudah diatur dan dimusyawarahkan. Dan itu alhamdulillah hari ini beberapa kecamatan sudah hampir rampung. Dan dari 295 desa ini 40% sudah hampir selesai. Nah, dengan kanun inilah kita bergerak bahwa semuanya harus diatur, tidak boleh menurut kita. Dan hari ini kita mewajibkan seluruh desa itu wajib setiap Jumat itu gotong royong. Jadi kalau ada desa tidak gotong royong, saya tahu. Itu saya telepon, ini kenapa gotong royong, tidak gotong royong. Sekolah juga sama. Kita sampaikan kepada kepala dinas, juga kepala dinas kesehatan, dinas pendidikan, ada puskesmas, ada polindes, ada rejo, itu semuanya terekspos yang tidak gotong royong. Bahkan kalau dinas saja tidak gotong royong nampak. Mulailah membuat video mengajak masyarakat bahwa wajib gotong royong, ayo gotong royong. Nah, kalau nanti masyarakat atau ibu juga bisa melihat di puskesmas, coba lihat hari ini sudah bersih, puskesmas sudah bersih, sudah ada resepsionis, bahwa kami sebagai pelayan karena sampahnya tidak ada lagi. Nah tentu ini belum sempurna kalau masih masyarakat kita belum merasa itu tanggung jawab masing-masing. Maka tahun pertama ini di tahun 2025 kita kepingin Aceh Tengah itu bersih. Mulai dari perilaku. Kanun sudah ada, perilakunya sudah ada, dan beberapa waktu yang lalu kami juga dengan Pak Wakil turun ke lapangan. Ada sebagian di depan rumahnya sampah. Dan ini tidak dibersihkan. Maka kita turun memberikan edukasi. Bahkan langsung ke rumahnya. Bu, ini sampah kita ambil. Beberapa titik. Dan itu terus sampai selesai 5 tahun ke depan kami melakukan itu. Kalau kami mendengar ada melihat sampah di rumah penduduk, kami hadir. Mengambil sampah, mengajak. Kita tidak menyalahkan. Jadi insya Allah dengan kebersamaan seperti ini,
masyarakat yang hadir dari luar daerah melihat kebersihan sudah bagus, maka muncullah yang namanya kesadaran mulai dari individu sampai ke pejabatnya. Kepala dinas juga sama. Nah, jadi kepala dinas juga membuat video mengajak seperti itu.